Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kesempatan ini untuk sama-sama kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan sehingga saat ini kita ada sebagaimana ada kemurahan Tuhan yang selalu limpah dalam hidup ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada. Mari sama-sama kita akan berdoa dan akan kita sama-sama nikmati firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami ada sebagaimana ada, boleh menikmati Tuhan dalam persekutuan, terlebih untuk kami diberkati akan firman-Mu. Kami perlu akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan dalam kami, firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan bekerja dalam hidup kami untuk membawa kami pada kebenaran. Sebab itu Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan kami semua jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini. Kami dibukakan hati dan pikiran untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau baca renungan firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayat 10 berkata demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini adalah perumpamaan yang akan memberi pesan bagi saya dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Diumpamakan di sini kaitannya dengan orang yang bertobat, dengan orang yang mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Yaitu disumpamakan seperti seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya. Dari 10 dirham lalu kemudian dia kehilangan satu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya ingin sampaikan ini dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah bicara tentang kehidupan kekristenan yang harus mempertahankan nilai-nilai rohani. Jangan sampai hilang. Kalau toh hilang, maka kita harus memiliki daya dan upaya untuk mencarinya, agar supaya itu bisa ditemukan kembali. Karena nilai-nilai rohani itu seperti apa yang firman Tuhan katakan menjadi standar dalam kehidupan kekristenan yang Tuhan kehendaki. Seperti seorang perempuan yang kehilangan dirhamnya. Dirham dalam tulisan di sini bicara tentang uang, mata uang yang ada di Timur Tengah sana, tetapi tidak bicara secara literal, tetapi ini bicara tentang bagaimana kehidupan kita untuk bisa kita mempertahankan prinsip-prinsip nilai-nilai kehidupan kekristenan, nilai-nilai kehidupan rohani yang menjadi standar dalam firman. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan ketika seorang perempuan ini, dan perempuan adalah bicara tentang kehidupan jemaat, kehidupan gereja, dalam kita melayani mengiring Tuhan, lalu kemudian kita kehilangan nilai yang berharga ini, saudara-saudara, maka tentu kita tidak berdiam diri saja, kita tidak pasif saja, tetapi dalam kehidupan kita ada daya dan upaya untuk kita bisa mencari apa yang hilang. Yang digambarkan seperti seorang perempuan kehilangan uang berharga, maka dia berusaha mencari kembali. Begitu juga dengan saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, saya membawa ini dalam pengertian yang sederhana saja dalam kehidupan kita. Nilai-nilai kehidupan rohani, nilai-nilai kekekalan, keselamatan yang ada dalam standar firman dalam kehidupan kita untuk kita lakukan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita dengan segala keterbatasan kita lalai, saudara kita lengah, sehingga terkadang ada nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai rohani itu yang kadang sepertinya hilang dari kita. Saya kasihkan sebuah contoh konkret. Ketika engkau kehilangan kesetiaan, engkau kehilangan kesungguhan, saudara-saudara engkau kehilangan harap pada nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kekekalan yang sesuai standar firman. Kehilangan kasih, itu nilai-nilai yang harusnya ada pada kita, saudara-saudara, yang akan membawa kita kepada masuk dalam karya dan rencana Tuhan. Tetapi ketika itu nilai-nilai itu hilang di dalam kita, maka saudara kita tidak memiliki jaminan. Dalam konteks
panggilan kekristenan. Saudara-saudara. Tetapi ketika nilai-nilai itu ada dalam kita, maka itu menjadi standar firman dalam kehidupan kita untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi janji dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ketika kemudian itu hilang, maka firman Tuhan berkata kita harus berupaya untuk mencarinya. Terus kehilangan kesetiaan, kita harus berupaya untuk kembali. Apa yang hilang dari saya, kehilangan kesungguhan, harus berusaha. Apa yang hilang dari saya kehilangan kesungguhan, kehilangan ketaatan, saya harus kembali lagi terus mencari. Yang menggambarkan dalam tulisan di sini seperti seorang perempuan yang kehilangan hal yang paling penting dalam kehidupannya. Lalu kemudian berikut, ketika dia menemukannya itu, dia bersukacita. Artinya di sini bahwa ada sesuatu yang tidak dapat disetarakan dengan hal-hal yang duniawi ketika kita menemukan sesuatu yang paling bernilai itu, yang memiliki jaminan, yang memiliki nilai keselamatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga dia bersukacita karena dia percaya nilai-nilai yang akan menjamin kehidupannya itu pada keselamatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka dia kembali dapatkan itu. Dan untuk mendapatkan itu, dalam tulisan di sini apabila kita mau perhatikan, dia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Artinya adalah dia ada usaha dan upaya penuh, saudara-saudara, dengan maksimal dia mau berusaha. Begitu juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam pencarian kita kepada Tuhan, mari terus, bukan berarti kita belum menemukannya. Kita sudah menemukan dia, tetapi harus terus tidak pernah berhenti, saudara-saudara, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas kehidupan rohani di dalam Tuhan. Jangan sampai itu hilang dari kita. Lalu kemudian berikut firman Tuhan berkata, ayatnya yang ke-9, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Puji Tuhan. Lalu di ayat 10 berkata, saya baca di ayat 10, menulis firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini membawa pada hal yang lebih spesifik lagi. Adalah bicara tentang orang yang berdosa yang memperoleh kesempatan, orang berdosa yang memperoleh kasih karunia dari Tuhan untuk dia bisa kembali memperoleh pemulihan, untuk kembali dia memperoleh sebuah pembaharuan di dalam kehidupannya, untuk dia kembali datang kepada Tuhan. Yang dikatakan di sini, karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang berdosa, jadi begitu penting sekalipun hanya satu. Dari 10 itu, satu juga pun memiliki nilai di hadapan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, maka mari jangan kita hilang dalam konteks kehidupan kekristenan kita sebagai standar firman. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, masih ada waktu dan masih ada kesempatan. Terus kita mau mencari Tuhan. Iya, menemukan Dia dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, akan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sebab malaikat sorga bersuka cita dalam tulisan firman Tuhan ketika melihat saudara dan saya, kita yang terus mau mencari hadirat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada malaikat sorga bersuka cita ketika ada satu orang berdosa bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan tayangan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa begitu berarti dan begitu pentingnya kehidupan saya dan kehidupan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Karena Tuhan memperhatikan semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Mari tetap setia, sungguh-sungguh. Tetap kita mau tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang hilang darimu, nilai kekekalan, nilai rohani, iman, harap, percaya sungguh kita kepada Tuhan, mari kita kembalikan itu. Kita memposisikan kembali seperti apa kata standar firman, supaya jangan saya kehilangan keselamatan. Jangan sampai kehilangan hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Engkau tidak setia-setia, engkau tidak sungguh-sungguh, harus engkau sungguh-sungguh. Engkau malas, harus engkau rajin dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Maka saya percaya
firman Tuhan akan berkata, malaikat di sorga bersuka cita melihat saya dan melihat saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mendengar firman-Mu untuk membawa kami pada pengertian yang lebih dalam lagi. Agar dalam segala hal, dalam segala perkara, dalam kehidupan ini, kami akan terus mencari hadirat-Mu. Ampuni kami kalau terkadang dalam kami ada hal-hal nilai rohani yang hilang. Tetapi kami mau terus bangkit dalam pencarian kami untuk bisa menemukan kembali nilai-nilai kekekalan itu. Tolonglah kami umat-Mu, mampukan kami, kuatkan kami. Walau ada tantangan-rintangan, kami mau terus maju melangkah. Walaupun ada pergumulan-pergumulan, kami terus tetap mau menaruh harap pada Tuhan. Tidak kehilangan harap, tapi terus berharap kepada tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong. Jamaah umat-Mu, jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana dalam perumpamaan seorang perempuan yang kehilangan dirham, dia memiliki daya dan upaya untuk menemukan itu kembali. Tuhan tolong juga pun kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua jemaat dalam tangan-Mu, diberkati Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Salam untuk seluruh Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan dimanapun berada.